Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Nurul Alam TV. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah metode atau metode efektif 360 hari hafal Al-Quran lancar. Metode ini dinamakan metode Al-Mubarok, karangan Gus Muhammad Rizky Al-Mubarok, di mana metode ini pernah saya amalkan, pernah saya coba di pondok pesantren Darul Falah Amsilati. Baik, langsung saja kita ke bukunya. Jadi ini adalah metode Al-Mubarok ya. Kita buka halaman pertama. Cover dikarang oleh Gus Muhammad Rizky Al-Mubarok, diterbitkan di Darul Falah. Masuk ke kata pengantarnya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan curahan cahaya ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menghadirkan buku ini di hadapan pembaca. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman kejayaan Islam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin sampai akhir zaman. Mungkin ini cerita ya. Buku ini merupakan buku bimbingan belajar Al-Quran yang muncul dari penelitian dan uji coba yang penulis lakukan di wilayah Kudus secara langsung kurang lebih 9 tahun. Tahun 1 sampai 6 di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran anak-anak. Tahun ke-7 di MI Tahfizul Quran Amsilati Bangsri Jepara, dan tahun ke-8 sampai ke-9 di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan. Selama 9 tahun yang penulis lakukan untuk mendapatkan metode Al-Mubarok pada tahun 1 sampai tahun ke-5, yaitu tahun 2006 sampai 2010. Penulis menghafalkan Al-Quran dan dapat menghafalkan dalam waktu 5 tahun. Dilanjutkan tahun ke-6 untuk melancarkan hafalan penulis. Pada tahun ke-7, penulis boyong dari TYQA Tahfidz Yanbu'ul Quran anak-anak, melanjutkan ke Ponpes Darul Falah Amsilati, di mana pada waktu itu penulis disuruh oleh ayahanda atau Kiai Haji Taufikul Hakim untuk menjadi pengasuh MI Tahfizul Quran Amsilati. Tetapi penulis belum siap. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Menawan. Pada tahun pertama, penulis mendapatkan ijazah Fahmi Bisyaukin yang alhamdulillah penulis dapat melakukannya. Tahun kedua bertepatan tahun 2014. Penulis saat itu menduduki kelas 8 SMP. Pada tahun ini penulis disuruh mengajar temannya, mungkin kelas 8 MTS ya. Pada tahun ini penulis disuruh mengajar temannya dengan alasan pembimbing yang sedikit, tetapi muridnya banyak. Kurang lebih ada 12 anak. Di antaranya sudah ada 2 orang yang khatam. Penulis mendapat bagian 4 anak, yaitu Ramli, Oki, Alfian, Aisyah. Sedangkan teman penulis mendapatkan bagian 6 anak, yaitu Hikam, Arjun, Aris, Faiza, Budur, dan mendapatkan juz 25. Kemudian dalam waktu 12 hari dia dapat menghatamkan
Ramli mendapatkan juz 25, kemudian dalam waktu 12 hari dia dapat menghatamkan 30 juz. Tetapi penulis memaklumi saja karena dia anaknya memang jenius. Dari situ penulis mulai berpikir agar santri-santri yang kemampuannya standar, mampu maupun di bawah standar, tetap bisa hatam dalam waktu yang singkat. Sekian karangan saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya pribadi minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Founder Gus Muhammad Rizky Al-Mubarak. Lanjut, halaman berikutnya, himbauan. Sebelum mengamalkan metode ini dianjurkan untuk memberikan Fatihah ya, yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keturunan dan ahli bait Nabi, para Nabi dan Rasul, para wali, syuhada, orang-orang soleh, ulama, para penyusun kitab, para malaikat, khusus kepada penyusun kitab ini, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang yang membantu menyebarkan kitab ini. Ila hadaratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadarati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa zurriyyatihi wa man yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. Keterangan, pembacaan Fatihah hanya dianjurkan bagi orang-orang yang mengikuti pendapat diperbolehkannya menghadiahkan Fatihah. Bagi yang tidak sependapat maka tidak dianjurkan. Pembacaan Fatihah dianjurkan sebelum mengaji Al-Quran. Ada janji motivasi juga di sini. Nanti kalau sudah berjanji ya harus diamalkan ini ya. Ada 20. Yang paling penting adalah segala amal kuawali dengan bismillah dan juga ikhlas. Ikhlas 20. Lanjut halaman 1. Ini langsung ke juz 1 ya. Jadi setiap halaman tuh ada targetnya semua. Contoh juz 1 hari ke-1. Di sini tertulis hari, tanggal, bulan, tahun. Berarti ditulis kalian misalnya menghafalnya dimulai dari hari apa. Misalnya dari hari, sekarang hari Minggu ya. Misalnya Minggu. Berarti tanggal berapa? 14 Februari tahun 2021. Terus targetnya nih, ada target, ada waktu, juz, pojok. Pojok tuh halaman ya. Pojok dari atas kanan sampai kiri. Pokoknya satu pojok. Kan kalau di Al-Quran satu pojok Quran, berarti dari atas sampai bawah. Hafalannya subuh, juz 1, pojok 1 dan 2. Terus deresan hafalan, waktunya subuh, juz 1, pojok 1 sampai 2. Deresan waktunya asar, juz 1, pojok 1 sampai 2. Kemudian membaca, waktunya maghrib, juz 1, pojok 1 sampai 20. Itu hari pertama. Hari keduanya beda lagi ya, hafalannya ditambah 2 pojok atau 2 halaman. Kemudian hari 3 juga tambah 2 pojok, jadinya sampai 6, pojok 1 sampai 6. Hari keempatnya tambah 2 lagi sampai pojok ke-8. Begitu terus sampai hari ke-10. Berarti kalau hari ke-10 udah selesai juz 1-nya. Hafalan subuh juz 1, pojok 19 sampai 20. Deresan hafalan waktunya subuh juz 1, pojok 16 sampai 20. Deresan asar juz 1, pojok 1 sampai 20. Kemudian membaca maghrib juz 1 sampai 20.
sebelum tidur malam harus menghafal dan melancarkan. Begitu juga sampai juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Nah, ada yang berbeda kalau di juz 5. Kita lihat hari ke-41 di sini. Target hafalan waktunya subuh juz 5 pojok 1 sampai 2. Terus deresan hafalannya subuh juz 4 sama 5 halaman 18 atau pojok 18 sampai pojok 2. Kemudian membaca waktunya zuhur juz 1 dan 5 ya. Pojok 1 sampai 20. Deresan asar juz 3 pojok 1 sampai 20. Deresan maghrib juz 1 pojok 1 sampai 20. Kemudian membaca isya juz 2 1 sampai 20. Jadi hafalannya harus 2 pojok atau 2 halaman. Kemudian membacanya 3 juz. Deresannya 2 juz. Deresan tuh maksudnya murojaah ya. Jadi jadi misalnya dimulai subuh. Ini yang di-storin ke ustadznya ya. Pojok 18 sampai 2 juz 4 sama juz 5. Kemudian setelah ini distorkan, kemudian kita harus membaca juz 1 dan juz 5. Setelah selesai asarnya, kita harus menyetorkan atau murojaah ke ustadznya atau gurunya juz 3 1 juz. Kemudian maghrib setorkan ke ustadznya murojaah juz 1 1 juz. Kemudian setelah menyetorkannya murojaahnya, kemudian kita harus membaca di waktu isya juz 2 1 juz juga. Jadi perbedaannya ketika juz 1 sampai juz 4 itu deresan atau murojaahnya cuma 1 juz. Tapi kalau udah juz 5, deresannya harus 2 juz, dibacanya 3 juz. Terus sampai juz 6 sama semua seperti itu, seperti yang di juz 5. Sampai juz 30. Ketika sudah juz 30 selesai, hari ke 300 pas ya, 300 berarti hitungannya 10 bulan. 10 bulan udah khatam sampai juz 30. Kemudian ada sisa 60 hari digunakan untuk mutkin, proses mutkin. Ketika sudah khatam harus menyetorkan hafalan ketika subuh juz 1, asar juz 11, maghrib juz 21. Kemudian membaca pojok juz 1 sampai 5. Jadi sahabat Nurul Alam TV, ketika sudah khatam dia harus murojaah ke ustadznya, menyetorkan ke ustadznya 3 juz, kemudian membacanya 5 juz. Jadi sehari dia kurang lebih membaca sekitar 8 juz. Jika dilakukan rutin terus selama 60 hari, saya yakin pasti akan lancar. Hari ke 360 ini selesai. Dan insya Allah saya juga akan mencoba untuk mengamalkan kembali metode Al-Mubarok ini. Insya Allah saya besok akan membuat video tentang hari ke-1. Jadi saya akan membuat video juz 1 pojok 1 sampai 2. Begitu terus sampai hari ke-360. Saya mohon doanya agar bisa diberikan istiqomah untuk mengamalkan metode ini. Tujuannya apa? Supaya hafalan saya menjadi lancar, kemudian menjadikan motivasi untuk sahabat Nurul Alam TV bahwa saya saja bisa untuk melancarkan Al-Quran, kenapa Anda tidak bisa, gitu kan? Ayo mari kita sama-sama mulai mencoba menghafal ataupun melancarkan Al-Quran. Dan metode ini cocok untuk kita semua yang pemula,
Cocok juga untuk yang sudah pernah hatam Quran dan mencoba untuk menyempurnakan hafalannya menjadi mutqin. Jadi intinya sehari 2 halaman ya. Sehari 2 halaman. Murojaahnya 2 juz, bacanya 3 juz. Jadi sehari kita membaca ya sekitar 5 juz itu. Oke, jika ada pertanyaan seputar metode ini silahkan komentar saja di bawah. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.